Tim penuntut umum mengatasi berbagai kekosongan fakta tersebut dengan menarik kesimpulan dari berbagai fakta dan persoalan yang muncul dalam persidangan sebagai berikut. Keterangan Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi Universitas Indonesia pada poin 10, di mana ahli mengatakan bahwa pada pembunuhan berencana, pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha menghilangkannya, yang oleh kami tim penuntut umum dalam perkara akuo, tindakan menghilangkan jejak tersebut disimpulkan dengan adanya pemberian alat komunikasi berupa handphone berjenis iPhone 13 Pro Max oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Keterangan terdakwa pada poin 48, saksi Richard Eliezer pada poin 380.53 dan saksi Ricky Rizal pada poin 109 dan 111 pada malam hari tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo yang berada di lantai 2 Rumah Saguling untuk menghilangkan jejak komunikasi terutama mengenai janji dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal sebelum adanya penembakan pada tanggal 8 Juli 2022 guna mengabur peristiwa agar tidak terlihat seperti perencanaan. Janji tersebut juga akan sangat erat kaitannya dengan sejumlah uang dalam amplop yang akan diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal masing-masing sebesar 500 juta rupiah dan kepada saksi Richard Eliezer dengan nominal uang sebesar 1 miliar rupiah yang dirujuk dari keterangan saksi Ricky Rizal pada poin 108, 110, 116, 245.63 dan 245.75 serta keterangan saksi Richard Eliezer pada poin 225 dan 380.53 dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf poin 1218, poin 47, 53 dan 54. Berdasarkan pemaparan oleh kami tim penuntut umum, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya janji yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Kuat Ma'ruf sebelum kejadian yang sekalipun tidak secara eksplisit terlihat dalam persidangan karena banyaknya barang dan alat bukti yang sengaja dihilangkan, namun dengan logika berpikir melalui penalaran hukum sebagaimana yang telah tim penuntut umum uraikan di atas, tidak dapat menutupi adanya janji yang dinyatakan oleh saksi Ferdi Sambo sebelum penembakan sehingga dalih tim penasehat hukum yang hanya berdasarkan pada keterangan saksi Ferdi Sambo tidak didukung alat bukti lain maupun konsep penalaran hukum dan logika berpikir menjadi terpatahkan dengan seketika. 11. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki sifat manipulatif. Tanggapan. Kami mengutip pledoi tim penasehat hukum pada halaman 30 yang menyatakan bahwa sungguh naifnya proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf yang kemudian menolak hasil pemeriksaan poligraf yang mengindikasikan terdakwa Kuat Ma'ruf berbohong karena terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab tidak melihat saat ditanya oleh pemeriksa apakah terdakwa Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun perlu ditegaskan bahwa dalih tim penasehat hukum adalah tidak jelas dan tidak konsisten sehingga dalih tim penasehat hukum yang demikian akan berimplikasi juga pada menolaknya hasil pemeriksaan terdakwa Kuat Ma'ruf yang terindikasi jujur.